Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah ritual subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bersama untuk sama-sama mengkaji beberapa hal terkait dengan kondisi sekarang terutama di bulan Dzulhijjah ya. Eh, tema dengan tema hari ini kekeliruan dalam ibadah kurban. Insya Allah kegiatan ini rutin kita laksanakan yang tentunya diadakan oleh PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, tentunya didukung oleh PC Wanita juga dan Saum Mirza. Insya Allah di kesempatan yang baik ini akan banyak ilmu yang kita dapatkan bersama guru kita, Ustadz Yazen Al-Hakimi. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Ustadz Yazen. Assalamualaikum Ustadz. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ. Eh, Sehat Ustadz. الحمد لله صحة أستاذ عندنا، الحمد لله صحة والعافية إن شاء الله. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah dalam waktu kurang lebih 40 menit, mudah-mudahan kita optimalkan sekaligus kita optimalkan kalaupun ada pertanyaan, ada hal yang mau ditanyakan pada Ustadz, kita akan sama-sama mengkaji beberapa hal terkait dengan kekeliruan dalam ibadah kurban. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita sama-sama menyimak dengan seksama dari apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kepada kita semua mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan di bulan Dzulhijjah ini. Langsung kesempatan kami persilahkan. إن شاء الله. جزاك الله خير أستاذ عندنا، بارك الله فيك. Ya, Ustaz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. Alhamdulillah wa syukurillah yang mempertemukan kita lagi di hari yang mulia ini bersama orang yang mulia. Insya Allah judul yang akan dibahas juga judul yang mulia yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita sama-sama akan menyambut salah satu hari dan termasuk hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu ada perbedaan di antara ulama, yang paling agung itu 9 Dzulhijjah atau 10 Dzulhijjah. Dua-duanya insya Allah kita mengagungkan dan kita berusaha untuk melakukan amalan terbaik. Amalan terbaik di antara zikir, salat, berbuat baik kepada orang lain, membahagiakan orang lain, dan juga terutama puasa. Tetapi puasa ini di hari Tasu'a, di 9 Dzulhijjah, bukan di 10 Dzulhijjah. Nah, kita melakukan amal saleh apapun yang perlu yang kita bisa lakukan. Nah, kecuali pasti ya, puasa di hari 10 Dzulhijjah tidak disyariatkan. Nah, di antara ibadah yang perlu kita siapkan dari sekarang untuk hari 10 Dzulhijjah yaitu ibadah kurban. Nah, kita ini perlu kita memperhatikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan untuk hari ke-9 dan kelebihan untuk hari ke-10. Itu yang membuat perbedaan di antara ulama. Hari mana yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hari 9 atau hari 10? Kalau hari 9 itu termasuk puasa terbaik. Kalau hari se- eh, 10 tidak bisa kita puasa, tidak boleh kita puasa. Nah, sedangkan ada ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita lakukan di hari 10, tapi tidak disyariatkan di hari 9. Apa itu? Ibadah kurban Idul Adha. Kurban Idul Adha. Ini yang perlu kita mengerti, teman-teman dan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai. Nah, saat saya mungkin menjelaskan beberapa hal bukan untuk meluruskan sebenarnya. Kita semuanya insya Allah sudah mengerti, tetapi perlu kita melihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan ibadah kurban.
Saya alhamdulillah membacakan beberapa artikel-artikel dalam bahasa Indonesia, berusaha untuk melihat sekarang ibadah kurban di Indonesia itu dilakukan secara benar, secara umum semuanya benar insya Allah. Tetapi ada beberapa mungkin kekeliruan atau mungkin kesalahan-kesalahan yang terjadi dari beberapa orang yang tidak mengerti. Bukan karena niatnya buruk, tetapi mungkin belum mengerti secara dalam hukum fikih ibadah kurban. Yang pertama kita mengerti bahwasanya ibadah kurban hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib? Bukan. Fardu ain? Bukan. Fardu kifayah juga? Bukan. Disepakati, bukan disepakati, jumhurul ulama, mayoritas ulama, mereka berkata ini termasuk sunnah muakkadah. Apa artinya sunnah muakkadah? Dalam agama Islam, ada yang namanya fardu ain. Fardu ain, kapan ada waktunya kita harus lakukan. Seperti apa? Seperti salat 5 waktu. Itu fardu ain. Ada yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah, kifayah. Kalau sudah ada beberapa orang melakukannya secara cukup, maka bagi orang lain tidak termasuk farad, tidak termasuk wajib. Seperti apa? Seperti salat jenazah. Salat jenazah itu fardu, wajib, wajib. Wajib untuk setiap orang untuk berusaha melakukannya. Kecuali kalau sudah dilakukan oleh beberapa orang. Misal, ada seorang mayat tidak ada orang yang salatkan, tidak ada orang yang memperhatikan jenazahnya. Maka seluruh umat Islam itu berdosa. Berdosa yang tahu bahwasanya ini orang sudah mayat dan tidak ada orang yang mengurus jenazahnya. Maka semuanya berdosa. Wajib kita menyediakan beberapa orang untuk mengurus jenazahnya termasuk syaratnya. Nah, kalau ada seseorang atau beberapa orang sudah melakukan salat jenazah, maka bagi orang lain tidak termasuk fardu kifayah. Jadi ada yang namanya fardu ain, seluruh umat Islam harus melakukannya. Fardu kifayah, sebagian dari umat Islam boleh melakukan, harus melakukannya, sebagian yang lain tidak harus. Ini yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Ada juga beberapa ulama yang berkata ada sunnah muakkadah, sunnah ghair muakkadah. Sunnah, misal mereka menjadikannya seperti fardu. Ada sunnah kifayah, ada sunnah muakkadah. Seperti apa? Sunnah, kalau kita melakukannya, seluruh umat Islam, seluruh manusia, semua manusia, kalau melakukannya tetap mereka berpahala. Tetapi ada sunnah yang kalau kita melakukannya, ada beberapa orang melakukannya, maka tidak akan menjadi mustahab bagi orang lain. Seperti siapa? Seperti ada seorang miskin yang perlu kita sedekahkan, bukan zakat ya, sedekah, sedekah. Kita sudah memberikannya sedekah sampai dia sudah menjadi kaya, maka tidak sunat dan tidak termasuk sedekah kalau ada seseorang ingin mengeluarkan sedekah kepada orang yang dulu miskin, yang sekarang sudah menjadi kaya. Kan? Ya, saya ulang lagi ya. Ada seorang miskin yang sedang membutuhkan uang, sedang membutuhkan harta. Maka ada beberapa orang, 10 orang mensedekahkan sebagian dari hartanya, sedekah ya, bukan wajib, bukan zakat. Mensedekahkan sebagian dari hartanya diberikan kepada orang yang miskin ini. Sampai dia menjadi kaya. Sudah menjadi kaya kan sekarang ya? Sudah menjadi kaya. Nah, apakah masih termasuk sedekah kalau ada beberapa orang lain memberikan sedekahnya kepada orang ini yang dulu miskin sekarang kaya? Tidak. Nah, maka ini termasuk sunnah yang tidak muakkadah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Kalau kurban, termasuk yang mana? Kurban termasuk yang muakkadah atau yang tidak muakkadah? Atau yang berkata yang muakkadah atau yang kifayah? Sunnah kifayah atau sunnah muakkadah? Termasuk sunnah muakkadah. Termasuk sunnah muakkadah. Jadi kalau ada seseorang sudah melakukannya, tetap sunnah bagi orang lain. Meskipun sudah ada kecukupan, meskipun ada satu keluarga, ada keluarga besar ini. Keluarga besar misal 40 orang. Ini semuanya dari satu orang. Misal Ustaz Enden nikah sama 3 istri itu. Dan setiap istri punya 12 anak. Semuanya ini kalau kita hitung sampai 40 keturunannya gitu. Apakah kita melakukan berapa korban? 3 korban.
atau mungkin 40 kurban. Berapa banyak kurban? Kurban yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anni wa an ahli baiti, untuk saya dan keluarga saya. Satu, satu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang menyembelih dua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga menyembelih unta, ya, untuk beliau dan dan keluarga beliau, keluarga besar beliau. Kadang-kadang mungkin sapi, tapi tidak ada hadisnya untuk sapi. Nah, Rasulullah tidak pernah sapi. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan sapi, unta, atau kambing domba. Nah, sekarang apakah kita mengkorbankan satu kambing untuk diri kita dan keluarga kita? Itu yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disitulah terletak sunnah muakkadah. Nah, kalau kita termasuk kaya, Ustaz Enden ini kaya dan keluarganya besar, kebutuhannya juga besar, boleh menyembelih lebih? Boleh. Asal boleh itu boleh. Termasuk sunnah muakkadah? Termasuk juga sunnah muakkadah. Termasuk sunnah muakkadah. Nah, tetapi supaya memenuhi kewajibannya, maka melakukan kurang-kurang minimalnya satu. Apa itu satu? Kambing domba satu, atau sepertujuh dari sapi, atau sepertujuh dari unta. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Tapi kalau kita mau melakukannya lebih, misal ada seseorang mau satu unta atau satu sapi untuk satu keluarga, boleh? Enggak, boleh. Atau 7 kambing, 6 kambing, 5 kambing untuk satu keluarga, boleh? Boleh. Nah, ini yang namanya sunnah muakkadah. Nah, tetapi ada seorang kaya, misal Ustaz Hilmi atau Ustaz Kristiano. Apakah kalau dia sudah kaya raya, misal punya beberapa tabungan di bank, punya beberapa properties, tetapi di waktu yang sama tidak mau melakukan ibadah kurban, apakah dia berdosa? Tidak, tidak berdosa. Karena ini termasuk sunnah muakkadah dan tidak termasuk wajib. Nah, ini yang pertama. Yang pertama kita perlu perhatikan. Yang kedua, hampir 90% di antara kita di masyarakat Indonesia, kalau mau berkorban, tidak menyembelih sendiri. Padahal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembelih sendiri. Kalau Rasulullah sendiri, Rasulullah sebagai mungkin katakanlah presiden, katakanlah raja di Timur Tengah kan. Nah, beliau sendiri yang menyembelih korbannya. Itu termasuk sunnah, tapi tidak termasuk wajib ya. Dan juga tidak termasuk di antara syarat kurban. Tapi kalau kita ingin pahala sempurna untuk ibadah kurban kita, maka kita berusaha untuk menyembelihnya sendiri. Kalau kita kurang berpengalaman, maka kita berusaha belajar. Kita tidak bisa belajar, tidak ada waktu. Maka boleh kita menyerahkannya kepada panitia atau kepada tukang jagal ya, atau tukang menyembelih. Boleh sebenarnya. Nah, jadi yang kedua, kita menyerahkannya kepada orang lain dan tidak berusaha untuk menyembelihnya sendiri. Yang terbaik mana? Yang terbaik kita menyembelihnya sendiri sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memotong kurbannya sendiri. Kecuali dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewakili, uh, uh, memberi tugas kepada Ali bin Abi Thalib untuk mewakilinya, supaya Ali bin Abi Thalib yang menyembelih hewan kurbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu Rasulullah selalu menyembelihnya sendiri. Dan ini mungkin khususnya bagi kaum laki-laki, insya Allah tidak susah. Uh, Sekarang ada banyak video-video di YouTube yang bisa menjelaskan kepada kita cara kita menyembelih hewan kurban dengan mudah, dengan mudah. Nah, setelah itu hadirin dan teman-teman yang saya cintai, darah itu termasuk haram. Darah itu termasuk haram. Maka saat kita menyembelihnya, supaya kita kadang-kadang kalau kita menyerahkannya kepada orang lain, tukang jagal atau tukang menyembelih atau tidak tidak berpengalaman, bisa jadi dia sudah ditugaskan untuk menyembelih 100 hewan kurban.
dia tidak ada waktu untuk mengeluarkan semua darah dari tubuh hewan kurban. Jadi potong ini, potong itu, potong itu. Bahkan dalam mungkin 1 menit sudah memotong beberapa hewan kurban. Dan tidak ada waktu untuk mengeluarkan darah secara sempurna dari setiap hewan kurban. Nah, maka kita harus memperhatikan ini. Saat kita menyembelihnya sendiri, kita menjaga dan memastikan bahwasanya darahnya sudah dikeluarkan. Adapun beberapa darah-darah yang tersisa di dalam daging, yang tidak bisa dikeluarkan. Apakah itu termasuk haram? Tidak. Termasuk halal biijma'il ulama. Karena kita tidak bisa mengeluarkannya. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai, eh, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam memperlakukan hewan kurban. Harus kita memperlakukan hewan kurban secara sesempurna mungkin, seringan mungkin. Jangan sampai kita menyiksa hewan kurban. Kalau kita menyiksa hewan kurban, maka itu kita termasuk dalam dosa dan kezaliman. Kalau kita menzalimi manusia, kita bisa minta maaf. Manusia insya Allah akan memaafkan kita. Tetapi kalau kita menzalimi hewan kurban, ini dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Nah, bagaimana menyiksa hewan kurban? Kadang-kadang kita menggunakan pisau yang tidak tajam sehingga proses penyembelihan itu jadi lama dan sangat menyiksa hewan kurban. Ini termasuk dosa, termasuk dosa. Kita di hari yang mulia ini ingin mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, malah ada beberapa orang menjadikannya ladang untuk dosa. Nah, maka kita berusaha untuk memperlakukan hewan kurban sebaik-baik mungkin. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya di dalam hadis, "Waliyuhidda ahadukum syafratahu." Maka kita menajamkan pisau kita kalau kita ingin menyembelih hewan kurban. Dan kita berusaha sebelum kita menyembelih hewan kurban kita coba di benda yang lain, sudah tajam atau tidak. Kalau sudah tajam, cukup tajam, maka baru kita menyembelih. Bukan kita coba dulu tajam atau tidak. Enggak. Kita coba di benda yang lain. Nah, setelah itu waliyurih dzabihatahu. Bisa jadi kita tidak menyiksa hewan kurban dengan pisau kita, tetapi kita menyiksanya dengan tali, tempat penyimpanannya, kandangnya. Ini kalau kita menyiksanya bisa menjadi dosa. Nah, berapa banyak saya ini termasuk pedagang kurban. Dan banyak di antara kandang-kandang yang saya kunjungi itu luar biasa kondisi korban. Sampai mereka terluka, sampai dibiarkan untuk berdiri lama. Apalagi yang transportasi dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, itu memaksakan setiap hewan korban untuk berdiri selama beberapa hari. Berdiri dan tidak bisa duduk. Nah, ini sampai ke tempat korban, hewan korban itu sudah sakit, sudah lelah, sudah capek sekali, tidak bisa berdiri lagi gitu. Nah, ini termasuk juga menyiksa hewan kurban tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa termasuk. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat kita menyembelih hewan kurban, kita berusaha untuk menyembelihnya jauh dari temannya. Jangan sampai teman-temannya melihatnya dalam keadaan disembelih. Nah, ini termasuk juga bahkan di dalam masjid-masjid dikumpulkan semua hewan kurban dalam satu lapangan dan disembelih satu di depan 100, di depan 50 ekor itu melihat sapi ini atau kambing ini sedang disembelih. Dan itu tidak termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menyiksa hewan kurban. Apakah hewan kurban atau hewan ternak itu punya perasaan? Punya perasaan. Sakit sebagaimana kita. Karena hormon-hormon yang tanggung jawab untuk membuat seorang sakit di antara kita sama dengan hormon yang ada di dalam hewan ternak ini. Hormon ini namanya prostaglandin, teman-teman. Sama, ada di dalam hewan, ada di dalam manusia, ada. Dan juga uh, transportasi, uh, transportasi hormon ini atau neurotransmitter ini di dalam manusia sama dengan hewan ternak. Jadi kita dalam perasaan, dalam rasa sakit ini tidak terlalu beda dibandingkan dengan hewan ternak.
Tetapi bedaan, kalau kita sakit, kita bisa teriak. Kalau kita sakit, kita bisa berbicara, kan? Kalau mereka sakit, tidak bisa melakukan hal yang sama. Nah, ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu hadirin yang saya cintai, ada kesalahan dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang banyak orang yang melakukan kurban, mereka membangga-bangga. Mungkin kurban saya yang paling gemuk, kurban saya yang paling besar, dan bahkan diupload di dalam medsos, di Instagram. Nah, dan ini termasuk sesuatu kesalahan yang sangat fatal. Dan bukan hanya akan menghapus dosa kita, akan menghapus dosa pahala kita, tetapi akan menambahkan dosa kita. Kan kita melakukan ibadah kurban untuk dapat pahala, kan? Orang ini, ketika dia melakukan kurban, karena niatnya tidak lurus, hanya untuk membangga-bangga, hanya untuk pamer, maka dia tidak akan pernah dapat pahala apapun, malah dia akan dapat dosa karena dosa riya dan syirik asghar. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uh, ikhlas ini penting karena la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Jadi saat kita mengkurbankan, kita mengkurbankannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya pernah menyampaikan mungkin di minggu kemarin bahwasanya kurban ini bukan seluruhnya, bukan 100% untuk keluarga kita. Tetapi sebagian yang cukup untuk keluarga, sisanya ada tiga bagian. Bagian pertama untuk keluarga, bagian kedua untuk orang yang membutuhkan, dan bagian yang ketiga kita hadiahkan kepada teman, kawan, sahabat kita. Nah, ini perlu juga kita perhatikan. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meluruskan niat. Yang sering terjadi sekarang, banyak orang yang menggunakan hewan kurban atau ibadah kurban sebagai kesempatan, kesempatan untuk mendapatkan kepentingan dari seseorang. Misal, saya memberikan kurban ini kepada orang ini karena saya punya kepentingan. Kepentingannya apa? Bisa jadi kepentingan jabatan, bisa jadi kepentingan usaha, bisa jadi kepentingan keuntungan dunia, dan bisa jadi kepentingan politik. Dan ini yang terjadi. Sebentar lagi akan pilkada, kan? Nah, dan mungkin Bapak dan Ibu akan melihat caleg dan calon kepala daerah semuanya akan menggunakan ibadah kurban untuk kepentingan politik. Dan ini sangat menyedihkan hadirin. Sangat menyedihkan. Dan ini termasuk kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal. Bukan hanya akan menghapuskan pahala seseorang yang melakukan kurban, tetapi akan menambahkan dosanya. Apalagi ya, menggunakan hewan kurban yang sudah dikhususkan, bagian yang sudah dikhususkan untuk miskin dan fakir, dikumpulkan, ditaruh di atasnya stiker fotonya, politiknya dan partainya, dan dibagikan kepada seluruh masyarakat. Ini termasuk kesalahan yang sangat besar, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang melakukannya, saran saya jangan dipilih. Ya, karena sudah menyalahgunakan ibadah kurban. Dan ada seseorang yang pernah melaporkan ke saya sendiri, ada salah satu yayasan yang menerima kurban secara online. Menerima kurban secara online supaya kurban ini seluruhnya akan dibagikan kepada miskin dan fakir. Lembaga ini mengumpulkan uang kurban, lalu diberikan disalahgunakan atau mungkin sudah membelikan hewan kurban. Tapi hewan kurban ini dibagi-bagikan kepada caleg di partai tertentu supaya mendukung, supaya dibagikan kepada masyarakatnya. Jadi kita hati-hati saat kita berkurban, kita yang hati-hati, kita yang harus mengamati, kita akan dibagikan kepada siapa, untuk apa. Jangan sampai ada seseorang yang memanfaatkan ibadah kurban kita. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan, ini mungkin pesan untuk panitia. Saya pernah mungkin berkunjung ke beberapa masjid, dan secara umum panitia di masjid-masjid dan panitia di yayasan-yayasan itu semuanya baik. Niatnya semuanya baik dan mereka semuanya sangat tulus.
Tetapi karena mungkin belum mendalami ilmu agama, ada beberapa kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja ya, secara tidak sengaja. Misal, mengumpulkan uang kurban dari jamaah. Satu masjid menerima uang kurban dari jamaah. Sudah menerimanya. Kalau sudah menerima uang kurban, maka mereka mengkhususkan sebagian dari uang itu untuk honor kepada panitia. Kalau mereka sudah beli hewan kurban, mereka mengkhususkan sebagian dari daging kurban untuk panitia itu. Dan bisa jadi menggunakan sebagian dari uang kurban itu untuk mengopi, untuk makanan, untuk beli plastik, untuk beli keperluan kurban. Ini yang perlu kita perhatikan di sini. Boleh? Ah, sebenarnya secara umum tidak boleh. Kecuali kalau kita menyampaikannya secara transparan. Gini caranya. Kita menyampaikan kepada kepada jamaah yang menitipkan harta atau mungkin uang biaya kurban kepada kita, kita menyampaikan biaya kurban ini termasuk pembelian hewan kurban, termasuk uh, uang operasi, termasuk apa? Beli plastik, beli terpal, beli alat alat menyembelih dan kresek-kresek untuk membagikan kepada miskin dan fakir. Ini perlu dan juga biaya transportasi. Kita menyampaikan biaya untuk kurban 2 juta. Kita menambahkan 200 atau 500 itu biaya administrasi. Dan biaya kita menyampaikannya secara transparan kepada orang-orang yang memberikan biaya kurban kepada kita. Atau kita jual beli. Misal, jadi murabahah di sini. Misal, jamaah masjid ingin membeli kurban. Membelinya dari siapa? Dari masjid. Mereka memberikan uangnya ke masjid. Maka masjid ini dan jamaah masjid, pengurus masjid ini boleh membeli hewan kurban dengan harga yang beda atau mungkin di harga yang di bawah itu. Setelah itu menjualnya kepada jamaah masjid dengan harga di atasnya. Misal ada untung untuk masjid. Untuk masjid, ini bisa jadi biaya untuk masjid, pemeliharaan masjid, biaya untuk operasi, biaya untuk tukang, biaya untuk panitia. Ini diberikan dari masjid, bukan dari biaya kurban. Hasil keuntungan jual beli hewan kurban. Nah, boleh ini? Boleh. Karena kita sudah menjual uh, masjid, di sini masjid yang menjual hewan kurban kepada jamaah. Ya, boleh, boleh. Nah, jadi untungnya bisa digunakan untuk apapun yang kita bisa uh, uh, yang kita perlukan. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya kurban online. Ini yang perlu kita hati-hati hadirin karena kadang-kadang ini yang saya dapat informasi dari salah satu yayasan besar bahwasanya banyak yayasan-yayasan yang mendadak itu muncul di Idul Kurban untuk memberikan kesempatan untuk berkurban secara online dengan harga yang sangat murah. Misal 1.300.000, 1.200.000, 1.900.000 bahkan kan, atau mungkin 1.400.000 ada di harga ini dengan harga yang sangat murah, tetapi itu online dan dagingnya kita tidak akan menikmati dagingnya. Mereka akan mensalurkannya kepada orang-orang yang di pelosok Indonesia, di kota-kota yang kita tidak tahu gitu. Nah, dan menurut orang ini yang cerita kepada saya, itu hampir mungkin mereka menjual satu hewan kurban untuk lebih dari satu orang. Dari situ mereka dapat keuntungan mereka. Misal, jual satu hewan kurban untuk orang di Bandung, jamaah di Bandung. Dan hewan kurban yang sama dijual kepada jamaah yang ada di Sulawesi. Dan yang ada di Sulawesi bisa dijual lebih dari satu, lebih dari 2 orang, lebih dari 10 orang satu hewan kurban. Dan keuntungannya sangat besar. Tapi keuntungannya dalam apa? Hasil dari korupsi hadirin. Maka kita harus yang berhati-hati hadirin. Kita harus yang berhati-hati. Dan di sini saya ingin mengingatkan, kita punya lembaga yang sangat terpercayai, yaitu Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah.
Alhamdulillah al-qaimuna 'alaiha, panitia, asatiz, pengurus, itu semuanya insya Allah terpercaya dan sangat jujur, sangat transparan dalam mengelola hewan kurban. Dan insya Allah mereka kita bisa menitipkan seluruhnya atau sebagian dari hewan kurban yang kita kurbankan untuk yayasan yang kita cintai ini, tanpa kita ragu-ragu, insya Allah. Nah, tapi ini perlu kita perhatikan juga. Kadang-kadang juga di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh panitia yang saya cintai, mereka menyisihkan sebagian dari daging kurban tanpa izin dari orang yang mengkurbankan untuk mereka sendiri. Nah, ini terjadi hampir di semua masjid-masjid ya, kecuali masjid-masjid yang sudah mengerti. Jadi, ada jamaah masjid sudah memberi hewan kurban, sudah memberi sebertujuh dari sapi. Malah yang diberikan hanya enam, atau maaf, delapan, sembilan, yang lebih sedikit daripada tujuh. Sisanya kemana? Sisanya buat panitia. Nah, ini diambil tanpa izin. Bahkan tidak boleh kita izin. Mohon maaf, ini kami panitia, boleh kita ambil ini? Sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau diberikan secara hadiah dari orang yang mengkorbankan. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tukang menyembelih, tukang jagal, datang ke rumah kita untuk menyembelih kurban kita. Lalu dia sendiri minta, nggak usah kasih saya upah, nggak usah kasih saya biaya, hanya kasih saya kepala dan kulit. Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, harus kita memberikan upahnya dari apa? Uang di luar kurban. Kita memberikan kepada dia 100.000, 50.000. Lalu dari kita sendiri, kalau kita setelah ini sudah tukang jagal, sudah ridha, 50.000 atau mungkin 100.000, itu sudah diberikan kepada dia secara upah karena biaya menyembelih hewan kurban. Dari kita sendiri ini, sebelum dia pergi, mohon maaf Pak, ini hadiah dari saya. Bagian dari daging, kepala, kulit, boleh saat itu. Karena sudah menjadi bagian dari hadiah. Dan terhitung sepertiga dari hadiah yang akan diberikan dari kurban. Ya, ya. Ini yang begitu juga untuk panitia. Panitia di masjid, panitia kurban tidak boleh ambil secara paksa atau secara minta. Pak Endan, Pak Ustaz Enden, ini saya ambil ya setengah, ini saya ambil seperempat, ini saya ambil buat saya. Tidak boleh, tidak boleh. Apalagi kalau diambil secara tidak diberitahu. Nah, ini tidak boleh. Misal, ada juga uh, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada yang namanya uh, biaya misal 10%. Kadang-kadang kalau kita mau memberikan beli hewan kurban dari satu yayasan. Kita membelikan hewan kurban dari satu yayasan ini, malah yayasan ini ambil 20%, 30%. Untuk apa? Untuk santri. Eh, dari biaya kurban. Tidak boleh. Kecuali kalau yayasan ini beli hewan kurban dengan harga tertentu, lalu menjualnya dengan angka yang lebih tinggi, boleh kepada orang lain. Tinggal kita sebagai jamaah, kita memilih beli dari siapa. Kita memilih beli dari siapa. Kalau kita memilih beli misal dari Al-Irsyad, kita sekarang mendukung kegiatan Al-Irsyad. Kalau kita membeli dari pesantren tertentu, kita sedang mendukung kegiatan pesantren ini. Nah, kalau pesantren ini atau mungkin yayasan ini membelikannya dari satu tempat lalu menjualnya kepada orang lain atau kepada jamaahnya dengan harga yang lebih tinggi, boleh sebenarnya. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada korupsi dalam mungkin harta, ada juga korupsi dalam korban. Nah, maka kita harus super hati-hati. Kita saat mengkorbankan sesuatu ini hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bilang, oh ya udah, saya sudah serahkan sepenuhnya kepada orang ini, kepada yayasan ini. Tambah kita follow up, tambah kita minta hasil laporannya, tambah kita minta daging saya ini, daging kurban ini disalurkan kepada siapa, namanya siapa, kondisinya apa gitu ya. Kita perlu tanya tentang hal ini, karena kita ini mengkurbankannya hadiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan sampai kita serahkannya kepada seseorang. Kecuali kalau kita mau memberikannya hadiah ke masjid, hadiah kepada pengurus masjid, atau hadiah kepada pengurus yayasan. Tidak. Kita harus membudayakan ini, bahwasanya kita ini punya hewan kurban. Kemana dagingnya kemana? Dibagikan kepada siapa? Kondisinya gimana? Jangan sampai jangan sampai hewan kurban kita atau daging kurban kita dibagikan kepada orang yang lebih kaya daripada kita sendiri. Kadang-kadang kita susah mengumpulkan uang kurban ini, lalu hasilnya kepada siapa? Hasilnya kepada orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi jauh lebih kaya daripada kita. Atau di tangan orang yang akan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai, kepada kepentingan jamaahnya. Itu mungkin secara umum saya menyampaikannya setransparan mungkin. Ini mudah-mudahan bukan untuk ke apa menyindir siapapun, bukan, demi Allah bukan. Dan hanya ini mungkin menyampaikan secara pengalaman saya sendiri, sebagai karena sudah lama bekerja dalam bidang ini, dan tahu ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Tapi secara umum ketika saya bertemu dengan panitia masjid, pengurus masjid, niatnya Masya Allah sangat baik. Dan kesalehannya itu luar biasa. Takwanya itu insya Allah sudah sangat sempurna. Tetapi mungkin kalau terjadi kesalahan atau kekeliruan, itu bisa jadi karena mereka uh, belum terlalu mengerti agama secara dalam, atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah kurban. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah dan kasiran Ustaz barakallahu fikum atas ilmu yang sudah disampaikan, tentunya memberikan hazanah untuk kita semua terkait dengan beberapa hal kekeliruan yang terjadi dalam proses ibadah kurban. Mungkin Ustaz ada pertanyaan terkait dengan tadi yang disampaikan. Kan dalam suatu hadis sampaikan man lahu sa'atan man wajada sa'atan falam yudahi fala yakrawanna musallana. Kaitan Betul. dengan seorang yang mungkin memiliki keluangan harta namun tidak tidak berkorban, kan jangan dekatilah sholat kami gitu. Yang Iya. dimaksud dengan hadis itu seperti apa? Kemudian irisannya dengan al-kausar fasholli li rabbika wanhar ya, hitungannya. Itu Ya. seperti apa Ustaz? Ya, kalau mungkin hadis ini beda dibandingkan dengan yang Inna A'tainaka Al-Kautsar ya. Oh Kalau ya. hadis ini fala yaqrabanna musallana menjadi bukti untuk bagian dari mazhab Imam Al-Hanafi, untuk Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Taimiyah, untuk mewajibkan menjadikan ibadah kurban ini sebagai ibadah yang wajib. Wajib. Menurut mereka ya. Buktinya apa? Buktinya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru dibacakan oleh Ustaz Ende. Barang siapa yang tidak berkorban, maka jangan mendekati lapangan salat Idul Adha. Nah, ini menjadi bukti untuk beberapa ulama dengan pendapat mereka bahwasannya korban ini wajib. Nah, tetapi uh, ini dibantahkan dari beberapa ulama-ulama, sampai mungkin jumhurul ulama, kebanyakan ulama uh, menganggap kurban ini sebagai sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Buktinya yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, beliau orang kaya dan termasuk khalifatul muslimin. Suatu tahun beliau sengaja tidak berkorban. Ketika ditanya, kok engkau tidak berkorban, wahai Abu Bakar Siddiq? Beliau berkata, saya takut kalau saya berkorban setiap tahun, maka akan diangkat oleh jamaatul muslimin, umat Islam, bahwasanya korban ini termasuk wajib. Sedangkan itu bukan wajib, tidak pernah diwajibkan oleh Rasulullah, Siap, siap. tapi termasuk sunnah muakkadah. Saat ini Masya Allah, uh, masukan yang sangat penting bagi orang yang punya sa'ah, yang punya kekayaan, punya kelebihan rezeki. Nah, maka sedekah terbaik, kata para ulama, sedekah terbaik dan amal terbaik yang akan dilakukan di hari ini, hari sebelum Idul Hajjah atau hari Idul Adha, amal terbaik. Amal terbaik adalah berkorban. Itu lebih baik daripada salat Idul Adha sendiri. Hmm. Kok kita sudah punya ini kelebihan rezeki. Kita ingin melakukan kebaikan, ya udah lakukan korban. Hmm. Itu lebih baik daripada salat sendiri. Banyak orang yang ikut salat, tetapi tidak mau berkorban.
Nah, ya maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin disampaikan di situ. Nah, kalau engkau ingin pahala, ikut salat. Setelah salat kita dengar khutbah. Setelah dengar khutbah, kita menyembelih. Kita berkurban. Karena kurban itu termasuk pahala yang paling tinggi, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Di dalam hadis yang sahih, di dalam yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin ahabbu ila Allah min ihraqid dami fi hadhihi al-yawm." Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah di hari ini. Nah, apa itu mengalirkan darah? Nah, jadi itu amal yang terbaik. Selama kita bisa mampu, nah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Nah, nah, Masya satu Allah. lagi ini mungkin saya ingat satu, eh, maaf sekali ini ya. Ini saya dapatnya dari seorang yang bekerja eh, dalam sebagai bisnis bisnis daging. Dia orang China, bukan orang dia non Muslim. Dia berkata, dia berkata, banyak di antara orang Indonesia, banyak di antara pedagang atau pengusaha besar dalam olahan daging gitu ya. Mereka beli beli daging kurban di Idul Adha atau mungkin di bulan Dzulhijjah ini, di bulan Dzulhijjah, beli dengan harga yang sangat murah. Beli dari siapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang sangat besar. Beli dari masjid, mohon maaf, menurut beliau ya, beli dari masjid, beli dari beberapa orang, atau mungkin beli beli dari mana? Tidak boleh dijual beli hewan kurban. Tidak boleh dijual beli. Itu hanya tiga bagian. Bagian pertama untuk keluarga, bagian kedua untuk miskin dan fakir, bagian ketiga untuk dihadiah, bukan untuk dibeli. Malah ini bukan untuk dijual. Nah, malah yang beli ini adalah pengusaha-pengusaha besar, apalagi non muslim, supaya menjadi supaya menjadi usaha bagi mereka yang sangat menguntungkan mereka. Mereka beli karena mungkin sudah ada daging yang melimpah di waktu setelah Idul Adha. Dagingnya sudah melimpah, maka dagingnya semakin murah. Siapa yang belinya? Yang beli ini mempunyai kulkas besar yang akan menyimpan daging ini sepanjang tahun dan bisa menjadi olahan supaya bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Siapa yang membelinya? Ya, bisa jadi salah satunya. Ini wallahu a'lam. Beliau yang menyampaikan ini kepada saya. Nah, kalau mungkin beliau nanti berkenan, saya nggak tahu apakah beliau akan berkenan atau tidak. Nah, berkenan, saya akan minta beliau untuk buat video ini ya. Nah, tapi mungkin sebagai pengusaha, apakah beliau kenal atau tidak, karena beliau dapat keuntungan dari ini, gitu. Dan dari maslahat beliau ini harus berlanjut. Nah, tinggal kita yang harus pintar, jangan sampai kita memberikan hewan kurban kepada orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan menjadi ladang usaha bagi dia. Ya, silakan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu Ustaz atas ilmunya. Barangkali dari jemaah ada yang mau bertanya langsung, dipersilahkan sebelum saya membacakan beberapa. Oh ya, dari Kang Zaki, dipersilakan Kang Zaki. Kang Zaki dulu nanti Pak Dikti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada yang bilang seperti ini, eh, lebih baik eh, berkurban 7 sapi atau berkurban eh, lebih baik berkurban 7 kambing atau berkurban 1 sapi. Tapi biasanya sih berkurban sapi itu lebih baik mana ya, Syekh? Dan yang kedua, saya mau menanyakan tentang kalau misalkan orang yang menyembelih itu dia sambil merokok dan itu kan ada pengaruhnya antara haram dan tidaknya, ada perbedaan dua ulama, apakah itu disebut mengurangi pahala atau enggak berkurbannya, atau bisa mendapatkan dosa karena seseorang itu merokok, orang yang menyembelih kurban itu bagaimana ya? Ya, Terima cukup kasih. jelas ya. Ustaz, padahal Ustaz. Syekh.
Jazakallah, Kak Zaki. Baik. Sedia Zen, sinyal kayaknya. Iya, Bentar. ditunggu sebentar. Jemaah sekalian, mohon maaf terkendala dengan sinyal kayaknya. Ya Zen keluar dulu. Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya dari jemaah sekalian. Insya Allah dari materi hari ini sangat memberikan wawasan yang luas kepada kita bagaimana agar hal-hal yang keliru dalam ibadah kurban itu tidak terjadi gitu ya. Mudah-mudahan dengan beberapa hal informasi atau ilmu yang disampaikan tadi tentunya memberikan gambaran bagi kita dalam bagaimana mengelola kegiatan terutama jadi panitia ya, jadi panitia kurban. Dengan ada hal-hal yang menjadikan satu madorot bagi kita sebagai panitia. Padahal niat kita bagus, niat kita lillah, namun bisa jadi kadang karena ada wawasan keilmuan yang belum kita pahami, jadikan satu masalah. Sed Jazen udah masuk? Sed Mirza? Belum Ustaz, lagi ini kayaknya. Ditunggu aja sebentar. Siap. Ya. Mohon maaf, jemaah sekalian terkendala dengan jaringan kayaknya Ustaz Yazid. Mudah-mudahan kali lagi dari beberapa hal yang ditanyakan oleh jamaah dan kita memperhatikan dari apa jawaban yang disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan ilmu pada kita dan tentunya yang paling utama diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz Mirza sudah dihubungi, Ustaz Yazid bisa? Lagi dihubungin ini Ustaz. Ya, siap. Mudah-mudahan tidak menjadi kendala. Ustaz Yazid mudah-mudahan bisa bergabung karena ada beberapa hal pertanyaan yang tentunya menjadikan tambahan wawasan ya bagi kita, termasuk pertanyaan dari Kang Zaki tadi. Ya, Alhamdulillah Ustaz Yazid sudah bisa bergabung kembali. Eh, Ustaz Yazid, Syekh, terdengar suaranya? Masih termute, Ustaz? Oh ya, baik. Baik, baik. Maaf ini tadi pulsanya habis. Jadi saya Oh, iya, tarik. siap. Siap, Ustaz. Baik, insya Allah. Tadi pertanyaannya apa? Antara mana yang terbaik, satu Iya, sapi atau 7 kambing ya? 7 kambing, ya betul. Ya, sebenarnya tidak pernah dijelaskan oleh Rasul, tidak ada hadisnya dan tidak ada ayatnya. Jadi dalam hal ini, Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Allahu a'lam. Ya. Silahkan. Yang kedua, Ustaz, terkait dengan yang menyembelih sambil merokok, seperti apa, Ustaz, pandangannya? Menyembelihnya sambil merokok. Ya, rokok itu kalau itu rokok itu termasuk sesuatu yang merusak kesehatan, maka itu termasuk haram. Kalau tidak merusak kesehatan, maka mubah, halal, mubah. Tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya. Nah, sambil menyembelih, dan kita, kalau kita misal, kita ingin mendekatkan diri kepada orang yang mulia. Kita mendekatkan diri dengan memberikan hadiah. Misal, kita mau memberikan hadiah kepada Pak Jokowi.
Apakah boleh kita memberikan hadiah kepada Pak Jokowi dalam keadaan kita memberikan hadiah dan menyampaikan kata yang kasar kepada Jokowi ini? Nah, sangat kurang etis kan? Nah, begitu juga. Kita ingin menghadiahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkorbankan, mau memberikannya kepada Allah dalam keadaan bermaksiat. Boleh enggak? Nah, ini yang mungkin yang akan bilang boleh atau tidak kita sendiri ya mungkin dalam hal ini. Kita ingin mengkorbankan sesuatu, kita mengkorbankannya dengan cara yang terbaik. Ya, silakan. Ya, jelas ya, Rezeki ya. Insya Allah mudah-mudahan dari apa yang disampaikan terkait dengan tadi apakah sapi, apakah domba dengan tujuh itu wallahu alam tidak jelas dalam hal ini terkait dengan rokok itu sendiri kembali ya ahsannya mungkin tidak lah hitungannya lebih baik tidak. Langsung saja mungkin ke Pak Dik Dik dulu. Pak Dik Dik Baik, silahkan terima kasih. menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Eh, Begini, biasanya kami kurban memang diurus sama kami sendiri ya. Biasanya kita memang tidak di masjid atau di luar, kita di dalam pabrik kami sendiri. Terus pekerja yang eh, nyisip daging atau misalkan potong-potong daging itu memang ada sebagian yang memang itu dari pegawai kami sendiri, ada pula yang mungkin dari masyarakat sekitar yang notabene kadang-kadang suka terdengar eh, ah saya mau bantuin karena pengen kebagian daging gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kadang pas di akhir itu kita suka ngasih misalkan ke yang bantu-bantu potong-potong daging atau misalkan bobin segala macam itu kita kasih lebih gitu misalkan eh, 2 kresek atau misalkan 3 kresek gitu kan kayak gitu. Nah, apakah itu masuk upah buat mereka atau seperti apa ya? Takutnya kami kurang kurang sempurna gitu. Takutnya karena mereka itu menganggap itu upah, jadi takutnya kami salah gitu. Bagusnya gimana, Ustaz? Ya, yang paling jelas bagus nih ya. Kita sepakat sama mereka dari awal. Kalian bantu boleh bantu. Tapi yang kalian akan dapat uang, bukan daging. Nah, sepakat dari awal dengan cara ini. Nah, mereka dapat uang, lalu setelah itu, kalau kita mau memberikan daging kepada mereka dari kita sendiri tanpa mereka minta atau paksa, maka boleh. Jadi sepakat sama mereka dari awal, kita akan memberikan upah dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk daging. Gitu. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, cari yang lain gitu, yang menerima uangnya. Hmm. Ya. Kalau Ustaz, Afwan jadi pertanyaan juga kalau misalkan tidak dikasih uang karena ya sukarela ya kita berikan sebagai hadiah dari kurban itu gimana Ustaz? Nah, boleh itu. Jadi dia sukarela dan benar-benar tidak mengharap apapun gitu. Maka boleh kita memberikannya sebagian dari daging itu sebagai hadiah. Hadiah. Tapi siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Yang mengkurbankan, bukan panitia. Bukan panitia sendiri. Panitia sendiri tidak berhak untuk memberikan sebagian dari daging itu untuk orang lain. Kecuali ya, kalau yang mengkurbankan itu sudah menyerahkan hadiahnya kepada panitia. Silahkan hadiahnya dibagikan sesuai keinginan atau mungkin kebijakan panitia Panitia. ini gitu. Ya. Ya, Pak Dik Dik ada tambahan atau sudah cukup jelas? Masih termute Pak Dik Dik? Masih termute ya, silahkan Pak. Oh, ya. Tapi yang saya rasa terkadang yang datang itu memang mereka mengharapkan kayak mendapat bagian lebih gitu. Itu yang saya takutkan mereka tuh minta upahnya tuh daging yang lebihnya itu gitu yang saya takutkan itu. Ya betul, itu yang terjadi. Makanya ini harus ada ceramah-ceramah seperti ini supaya ya orang yang pikirannya seperti itu mengerti gitu, mengerti sendiri. Dan kita pun mungkin sebagai panitia sudah diberi amanah oleh yang membeli kurban, maka kita sebagai panitia harus tegas dalam hal ini, harus tegas dalam menjaga amanah orang lain gitu. Karena amanah ini kalau ditaruh di atas gunung, gunung sendiri akan hancur. Tapi kalau kita sendiri akan menerima amanah ini,
Kita benar-benar tegas melawan semua semua apa godaan atau semua fitnah atau semua paksaan dari orang lain, supaya kita bisa menjaga amanahnya, insyaallah. Ya, Nah, cukup Terima jelas kasih, tadi. jazakallah Pak Ustadz ya. wa yakum jazakallah khair Ustaz Dik. Ya, Jazakallah Masya khair. Allah. Ustadz, ada dua pertanyaannya, Afwan, sudah melebihi waktu, namun mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan. Assalamualaikum, bertanya, Ustadz, eh, di hari raya Idul Adha banyak yang berkurban. Setiap tempat membagikan daging kurban. Apakah boleh menerima daging kurban? Telah menerima daging kurban dari satu tempat, kemudian dari tempat lain juga membagikan kurban. Jadi mendapatkan kurban dari beberapa tempat. Boleh nggak, Ustadz? Boleh, boleh. Kita menerimanya dari beberapa tempat, tidak ada masalah. Asal kita tidak seperti mungkin Ustaz Dik menyampaikan tadi ya. Kita ikut bantu orang ini sedikit, mungkin sampai dapat kebagian kita langsung cepat-cepat kita membantu orang lain supaya kita dapat, gitu ya. Nah, jadi ini usaha bagus banget ini ya. Jadi kita membantu 10 orang, oh dapat bagian besar gitu ya dari setiap orang yang mengkorbankan ya. Jadi Terus, kita Ustadz, nggak apa-apa, kita ada di dalam rumah kita dapat hadiah dari beberapa orang, boleh, tidak ada masalah. termasuk Ustadz gini, Ustadz, ada beberapa, ya walau alam, kenyataan di masyarakat mungkin karena mereka jarang mungkin, jadi sampai keliling ingin mendapatkan apa, jatah kurban itu juga gimana, Ustadz? Iya, itu kalau keliling untuk dapat daging ya. Iya, Ya, ini justru tidak boleh gitu ya. Tidak boleh. Jadi meskipun orang ini sudah iya, miskin ya. Ya, ya udah, minta untuk satu satu yang membuat dia kenyang. Nggak usah iya, keliling, apalagi mungkin keliling supaya dapat daging berlebihan, sisanya atau lebihnya akan dijual supaya dapat jual. uang gitu ya. Nah, seperti itu. Iya, Ya, jadi kita akan dimanfaatkan hewan kurban kita tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. iya. Terakhir, Ustadz, apakah boleh orang yang berkurban menentukan sendiri peruntukan daging kurbannya, sedangkan penyembelihnya dilakukan oleh panitia? Intinya minta jatah seperitunya boleh nggak, Ustadz? Minta apa? Jadi menentukan sendiri penentuan daging kurban yang dipintanya. Jadi si pengkurban itu saya minta jatah misalkan Daging, daging ya, kepala atau ya, daging kaki gitu ya. ya, ya, Bahaya. Sebenarnya boleh, tidak ada masalah. ya, Tidak ada masalah. Asal gini, kalau yang lain sudah ridha. Misal ini ada 7 orang yang akan eh, dapat yang bisa menyembelih sapi kan, dicukupkan untuk 7 orang. Nah, satu orang di antara mereka dia tidak peduli, ambil dari perut, dari tulang hmm, belakang, dia iya, tidak peduli nggak apa-apa, daging mana saja insya Allah saya terima. ya, ya, Nah, nah, dan sedangkan ada satu orang bilang saya mau ini. Nah, bilang yang lain sudah ridha. Kalau mereka sudah ridha, alhamdulillah dikasih aja. Nah, ya, biasanya biasanya gini ya. Kalau mungkin di negara Arab supaya adil, kaki itu dibagi 7, kepala itu dibagi 7, perut itu dibagi 7. Nah, mohon maaf ya. Bahkan bagian seksualnya itu dibagi 7, gitu. Nah, jadi supaya mungkin adil gitu. Setiap orang dapat seperti itu 7 ya. Tapi kalau mungkin ini 7 orang itu ridha, maka boleh, tidak ada masalah. siap. Terakhir Ustadz, terkait dengan kulit, kan kulit kalau dibagikan nggak mungkin ya, misalkan dicacah itu asalnya itu diberikan hadiah ke yayasan, yayasan yang tentunya mengkondisikan dijual dan itu bermanfaat. Seperti apa, Ustadz, terkait dengan kulit? Iya boleh, tidak ada masalah. Ya, Asal kita dari kita sendiri ya, nanti kita memberikannya sebagai hadiah untuk yayasan tertentu. ya, Nah, yayasan ini pasti akan jual, pasti ya, akan jual. Atau mungkin kalau tidak mengolahnya, pasti akan jual. Kalau mengolahnya atau menjadikannya kulit yang bisa digunakan, nanti pasti akan jual. Jual jadi tas, ya, jual jadi jaket, ujungnya akan jual. ya.
Nah, maka boleh kita menghadiahkannya. Asal kita sendiri jangan jual. Ya. Kita sendiri yang berkorban, jangan sampai kita jual. Kita menghadiahkannya kepada seseorang. Nah, Cukup jelas, alhamdulillah jemaah sekalian, dari apa yang disampaikan hari ini banyak eh, ilmu yang kita dapatkan, pemahaman yang jangan sampai menjadi satu kekeliruan ke depan, terutama dalam pelaksanaan ibadah kurban. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas ilmunya. Mungkin di akhir kesempatan bisa memimpin doa agar lebih berkah kegiatan ini. Terima kasih Ustaz. jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi allatina astafa. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل مؤسستنا هذه مؤسسة الإرشاد الإسلامية مؤسسة مباركة نافعة للغير كبيرة، وإن شاء الله منفعتها لجميع أنحاء الدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا لأن نبغى رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا لأن نجد رضاك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallah Ustaz atas ilmu dan eh, ilmu yang sudah disampaikan. Insya Allah bermanfaat. Ustaz selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga selalu dapat memberikan ilmu kepada kami di Al-Ustaz Al-Simah Kota Bandung. آمين يا رب العالمين. Amin. Mari kita akhiri majelis ini dengan sama-sama membaca istighfar, hamdalah dan rahim. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jamaah sekalian, jazakumullah atas perhatian dan atensinya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupan ini, terutama di bulan Dzulhijjah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang dapat sampaikan. Mohon maaf barangkali ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم Jazakallah الله Ustaz. خير. Ya wa ya. Barakallahu fikum. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu di pekan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.